Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran database PostgreSQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang RDBMS atau Relational Database Management System. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam model relasional atau relasi, suatu database dibangun dengan banyak tabel. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten. Namun, dalam mengolah suatu database yang terintegrasi diperlukan suatu konsep untuk menghubungkan tabel satu dengan yang lainnya melalui primary key atau kuncinya yang telah dimiliki. Nanti kunci atau primary key dari tabel master ke tabel relasi disebut dengan foreign key. Itulah yang disebut dengan konsep RDBMS, Relational Database Management System. Jadi ada keterkaitan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Ada relasi satu tabel dengan tabel yang lain. Fungsi dari RDBMS itu sendiri terkait dengan membuat banyak tabel dalam suatu database, membaca data yang terdapat dalam database, memperbarui struktur data, menghapus struktur data yang tidak diperlukan lagi. Dengan kata lain, ya, kemarin di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya query DML, create, read, update, delete, ya. Query-nya insert, update, delete, sama select, ya. Dalam aplikasi itu terkenal dengan istilah CRUD, create, read, update, delete. Biasanya RDBMS menyediakan kamus data dan metadata yang digunakan untuk menangani data. Hal itulah yang menyebabkan RDBMS memiliki fungsi untuk membuat hubungan, ya, antara satu tabel dengan tabel yang lain. Tadi hubungannya ditandai dengan primary key. Tabel master mendutakan wakilnya ke tabel relasi yang disebut dengan foreign key. Selain itu, RDBMS juga memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya duplikasi data atau data yang berulang-ulang atau redundan, dan dapat digunakan untuk membangun sebuah database yang kompleks. Perbedaan antara DBMS, Database Management System, dengan RDBMS, ya, adalah RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, ya. Apakah dengan begitu dalam DBMS tidak terdapat tabel? Ya, boleh jadi, ya, dalam DBMS memiliki tabel, namun tabel tersebut belum direlasikan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya Relational Database Management System atau RDBMS, data yang terdapat dalam satu tabel dapat dihubungkan, dapat direlasikan dengan tabel lain. Sedangkan dalam DBMS, data disimpan sebagai file. Baik, kita akan pelajari jenis-jenis relasi pada RDBMS. Ada one-to-one, hubungan satu ke satu, one-to-many, satu ke banyak, dan many-to-many, banyak ke banyak. Ya, sekali lagi, untuk menghubungkan satu tabel dengan yang tabel lain, ya, diperlukan field kunci. Ada primary key di tabel master sebagai kunci. Field kunci di tabel bersifat unik, ya, tidak boleh sama, dan diindeks sama DBMS. Begitu pula foreign key, dutanya, ya, dutanya di tabel relasi. Jadi primary key-nya didutakan di tabel relasi bernama foreign key. Nah, nanti foreign key ini fieldnya mengacu ke tabel lain atau ke tabel referensi atau ke tabel acuan, berperan sebagai duta, ya, dari tabel acuan atau tabel master. Lalu detail datanya berada di tabel acuannya atau tabel referensinya. Nah, biasanya yang dijadikan foreign key adalah primary key
di tabel master atau di tabel acuan. Baik, kita akan mengenal jenis-jenis relasi dengan adanya tadi hubungan ya antara satu tabel dengan tabel yang lain. Di sini ada tabel gaji dengan tabel pegawai. Tabel masternya adalah tabel pegawai. Ada ID pegawai 1 2 3 4 5, ada NIP, ada nama, ada telepon. Lalu ID pegawai sebagai primary key di tabel masternya, di tabel referensinya mendutakan di tabel gaji yaitu ID pegawai. Ini foreign key-nya, dutanya ya. Nah, perhatikan di sini relasinya hanya boleh 1 ke 1. Di tabel master 1, di tabel relasi juga 1. ID pegawai 1 memiliki struktur gaji 1. Misalnya 1 atas nama Tarom 5 juta. Tidak mungkin ya satu pegawai memiliki banyak struktur gaji. Misalnya di sini 1, di sini 1 lagi ya, misalnya ya 5 juta dan 3 juta. Nanti bingung bagian keuangan pas gajian ya atau SDM. Ini gajinya si Tarom berapa? 5 juta atau 3 juta gitu ya. Jadi relasi ini adalah one to one, 1 ke 1. Sebenarnya tabel gaji bisa digabungkan langsung dengan tabel pegawai. Namun gaji sangat sensitif dan tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Misalnya hanya bagian keuangan atau SDM saja, sehingga dipisahlah antara tabel pegawai dengan tabel gaji. Nanti gajinya ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan seterusnya. Kolom-kolomnya banyak, ini contohnya satu saja. Dipisahkan dari tabel pegawai. Ya, karena kerahasiaan data itu dipisahkan, maka relasinya one to one, 1 ke 1 ya. Itulah salah satu juga yang menyebabkan relasi 1 ke 1. Di tabel master ID-nya hanya boleh 1 sebagai primary key, foreign key-nya di tabel gaji pun hanya boleh 1. Jadi one to one, 1 ke 1 ya. Baik, jenis yang kedua dari RDBMS adalah one to many. Ini sangat banyak contohnya ya. Primary key-nya ID di tabel jenis produk, foreign key-nya di tabel produk ID jenis ya. 1 elektronik, 2 makanan, 3 furniture, 4 minuman gitu ya. Maka relasinya one to many, 1 ke banyak. 1 jenis produk ya memiliki banyak produk. Misalnya kulkas radio 1 ini apa? Elektronik ya. Tahu tempe 2 makanan, meja 3 furniture gitu ya. Jadi boleh 1 tapi boleh banyak ya. Minimal 1 tapi boleh banyak. One to many. 1 jenis produk memiliki banyak produk. Dengan demikian terjadilah relasi one to many ini, dan ketika dipisah tabel jenis dengan tabel produk, maka nanti menghilangkan redundansi data. Misalnya kalau diketik manual kategori kulkas elektronik, radio elektronik, tahu makanan, tempe makanan, maka terjadi redundansi data, pengulangan data yang nanti duplikat data juga bisa gitu ya, yang nanti menyebabkan space dari penyimpanan database cepat penuh. Bandingkan dengan hanya menyebutkan ID, ini lebih simple. Tapi ID jenisnya nanti mengacu sebagai foreign key ini ke masternya ID dengan detail datanya ada di tabel masternya, tabel referensinya. 1 adalah elektronik, 2 adalah makanan, 3 adalah furniture. Minuman ini belum ada ya karena belum diinput datanya. Contoh lain yang one to many, misalnya di sini agama. Ya, 1 Islam, 2 Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan seterusnya gitu ya. Ini ada pegawai, ada ID, ada NIP, ada nama, terusnya di sini foreign key-nya misalnya ID agama. Misalnya Siti Ahmad, ID agamanya 1 ya. 1 tadi apa? Islam ya. Jadi 1 agama dianut oleh banyak pegawai. Misalnya Alex sama John gitu ya. Agamanya, ID agamanya, foreign key-nya 2 itu tadi apa? Misalnya Kristen Protestan dan seterusnya ya. Jadi 1 agama ya teman-teman dianut oleh banyak pegawai. Bisa juga ini pegawai seperti tadi, di sini divisi atau departemen. 1 nama divisinya HRD, 2 keuangan, 3 operasional, 4 marketing misalnya ya. Lalu di sini tabel pegawai ya.
Ada ID, ada NIP, ada nama, ada ID divisi. Ya, misalnya Siti sama Budi, ID divisinya 11 HRD. Agus sama Deden 22. Tadi misalnya keuangan. Berarti satu divisi, satu departemen atau satu bagian dihuni oleh banyak pegawai. Begitu banyak contoh relasi yang one to many. Di masternya hanya satu, di relasinya foreign key-nya boleh lebih dari satu. Ya. Terakhir teman-teman, jenis relasinya adalah many to many relationship. Ya, maaf ini salah ketik. Many to many relationship. Ya. Relasi ini terjadi ya apabila dua tabel yang ingin terhubung ya, dia tidak bisa langsung, butuh tabel perantara. Jadi banyak pegawai mengikuti banyak kursus diikuti oleh banyak pegawai. Mereka ketemunya di mana? Di kelas ya. Misalnya di sini satu tarom satu kan many ya. One di sininya satu, di masternya one to many, di sini juga one to many, jadilah many to many ya. Satu Sitarom mengikuti 2 kursus 1-2 PHP dan Postgre gitu ya. Lalu di sini satu ID kursus PHP dan MySQL diikuti oleh pegawai nomor 1 sama 4 Tarom dan Nasrul gitu ya. Jadi teman-teman di sini nggak bisa dua tabel yang ingin berrelasi terhubung secara langsung gitu ya, langsung butuh tabel ketiga ya. Mereka ketemunya di mana? Di dalam kelas ya. Di sini ada nilainya, mungkin ada keterangan yang lainnya. Contohnya di toko online. Ini ada pelanggan, ini ada barang. Banyak pelanggan membeli banyak barang dibeli oleh banyak pelanggan. Ketemunya mereka di mana? Ketemunya di pembelian barang ya. Misalnya pelanggannya Tarom 1 membeli ID barang misalnya 1-2, misalnya 1 TV, nomor 2 kulkas ya. Jadi si Tarom bisa membeli banyak barang dan banyak barang bisa dibeli banyak pelanggan. Misalnya tadi 1 TV ya, dibeli TV ini 1, misalnya ID barang 1, ID pegawainya 1, ID pegawai atau ID pelanggan 14, TV dibeli oleh pelanggan atas nama Tarom nomor 1 dan 4 Nasrul ya. Jadi ketemunya di tabel penghubung, tabel perantara kalau many to many ya. Jadi di masternya 1, di tabel ketiganya many untuk pegawai. Di kursus juga demikian, di sininya primary key-nya hanya boleh 1 ya, nomor 1 ini di tabel kursus, tapi di tabel relasinya many, ID kursusnya 1. Jadi one to many jadilah many to many. Intinya many to many tidak bisa relasi secara langsung, dia butuh tabel perantara. Contoh lain teman-teman ya. Di sini ada anggota perpustakaan, ini ada buku. Ada buku-buku. Nah, misalnya ini judul buku ya. Ini anggota perpusnya ya. 1 Tarom buku PHP MySQL, ada buku nomor 2 Postgre. Banyak anggota perpus meminjam banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus. Jadi anggota perpus ketika ingin meminjam buku nggak bisa langsung, butuh tabel ketiga ya, tabel peminjaman buku. ID anggota 1 Sitarom ya, meminjam di sini diganti ID buku 1-2, buku PHP dan buku Postgre. Ya, Tarom bisa meminjam banyak buku, demikian sebaliknya. Buku bisa dipinjam oleh banyak pegawai. Buku PHP dan MySQL 1 dipinjam oleh anggota 14 Tarom dan Nasrul. Itu ya. Jadi kalau many to many sekali lagi nggak bisa langsung, butuh tabel perantara ya. Dan nanti di tabel perantara itulah terjadilah relasi many to many. Baik, ketika teman-teman nanti sudah mengetahui jenis relasi pada RDBMS, one to one, one to many, many to many, maka dalam SQL-nya, dalam struktur query language-nya nanti ada 2 jenis join table, inner join yang beririsan saja, sedangkan outer join nanti yang tidak beririsan, nanti
ada left join atau right join. Nanti kita akan praktekkan ya ketika kita sudah mendesain database dengan konsep RDBMS gitu ya. Baik, inner join teman-teman seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada node-nya ya, select produk titik bintang ya. Artinya di tabel produk semuanya gitu ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mendesain database dengan konsep RDBMS. Lalu di tabel masternya jenis gitu ya, namanya saja. Nanti ada ya klausa inner join yang beririsan ya. Lalu ada left join teman-teman ya. Left join nanti dia yang tidak beririsan secara langsung. Misalnya tadi ya di slide sebelumnya yang belum diinput adalah minuman ya, jenis produk apa, minuman yang nomor 4. 1, 2 sudah 3, 1 elektronik, 2 tahu, terusnya nomor 3 furniture, nomor 4 minuman belum ada. Nah, ketika nanti menggunakan inner join ya, maka ya produk kategori minuman tidak tampil kalau inner join ya. Tapi teman-teman ketika ingin memang ditampilkan, jadi ingin mengetahui jenis produk apa sih yang belum diinput datanya, maka mau tidak mau kita gunakan konsep outer join. Nanti posisinya left atau right join tergantung ya dari posisi joinnya. Ya, ini contohnya, sekedar contoh sederhana dulu. Nanti di klausa joinnya ada right join atau inner join. Ya. Oke, itu jenis SQL nanti kita akan pelajari atau kita praktekkan setelah kita mendesain database dengan konsep RDBMS ini ya. Selanjutnya, ketika satu tabel direlasikan dengan tabel lain, maka di situ terjadilah integritas data atau di sini dikenal juga dengan istilah integritas referensial atau referensial integrity. Adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kunci primer (primary key) dengan duta atau foreign key milik tabel yang berada dalam satu basis data relasional ya, untuk menjaga tadi konsistensi data gitu ya. Oke teman-teman, jenisnya apa saja sih nanti kategorinya? Ada no action. Nah, by default memang ketika kita membuat relasional nanti by default no action, yaitu proses update dan delete pada primary key dicegah oleh foreign key ya. Jadi nanti teman-teman nggak bisa kita menghapus master atau referensi data yang sudah direlasikan ke tabel lain. Ngupdate nggak bisa, delete nggak bisa. Kenapa? Karena udah dicegah sama foreign key-nya, sama dutanya. Artinya kita nggak bisa melakukan proses tersebut ya. Namun kenapa konsekuensinya? Karena kalau boleh nanti konsekuensinya kalau diupdate di tabel master, maka tabel relasi pun nanti ikut berubah. Begitupun di delete. Kalau di delete teman-teman di tabel master, maka ya di tabel relasinya ya teman-teman ikut terdelete. Contohnya ya. Contohnya nanti kalau selain no action, contohnya ini teman-teman ya. Ketika ya tadi sudah ada contoh yang many to many ya. Nggak mesti many to many, nggak apa-apa. Misalnya yang one to many. Ya misalnya teman-teman ya, kita akan update. Ya ini tulisannya elektronika, salah ya. Elektronik misalnya. Nanti akan berubah juga tentu saja di tabel relasinya. Tapi bahayanya kalau kita menghapus di master data ID, misalnya delete from jenis where ID sama dengan 1, maka kita ya teman-teman menghapus ID nomor 1 yang mengakibatkan terkait juga di tabel relasi ya. Nah tadi no action dicegah sama foreign key-nya, nggak bisa kita ngapus atau ngupdate ya karena dicegah kalau no action. Tapi kalau selain no action, nanti teman-teman ketika nomor 1 dihapus, maka data barang yang ID jenisnya nomor 1 pun ikut terhapus. Itu konsekuensinya kalau nggak no action ya. Jadi sangat berbahaya ya. Misalnya udah diinput 10 barang,
TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender, dan seterusnya, ID jadi satu semua, dihapuslah di tabel master jenis elektronik yang nomor 1, maka 10 barang elektronik ikut terhapus. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi data, tadi ada jenis integritas referensial yang no action by default seperti itu ya. Sedangkan restrict artinya membatasi maksudnya adalah pada data tabel induk tidak bisa di-delete atau di-update bila data tersebut memiliki relasi tabel lainnya. Ini hampir sama gitu ya. Nggak bisa kalau nanti sudah memiliki, tapi kalau belum memiliki nanti bisa. Begitu juga no action sebenarnya juga demikian ya. Jika, tadi kan contohnya teman-teman ya, minuman belum ada ya, itu minuman bisa dihapus di tabel master karena minuman belum memiliki satupun barang, memiliki satu barang gitu ya. Itu no action sama apa tadi, restrict ya. Oke, nah sekarang ada pilihan yang lain, cascade. Ini mohon maaf salah tulis cascade ya. Oke, saya benarkan dulu, cascade. Artinya apa teman-teman? Artinya ini bertingkat. Maksudnya apabila data pada tabel induk atau tabel master atau tabel relasi dihapus atau diupdate, maka secara otomatis pada tabel yang direlasikan akan terhapus juga. Nah, tadi saya sudah cerita ya, atau terupdate juga. Nah, itu sangat berbahaya, ada konsekuensinya ya kalau teman-teman nanti memilih referensial integrity-nya cascade. Ya, sekali lagi by default RDBMS relasinya adalah no action. Namun kita bisa mengubah restrict atau cascade nanti sesuai dengan kebutuhan, namun ada konsekuensinya. Terakhir, jenis kategori integritas referensial adalah set null, update dan delete pada row primary key karena foreign key-nya telah di set null, artinya di set kosong gitu ya. Ya, ini agak jarang untuk yang settingan set null ya. Umumnya defaultnya adalah no action. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya setelah nanti kita mendesain database dengan konsep RDBMS ini, kita akan praktekkan bagaimana cara SQL-nya bekerja untuk join table yang sebelumnya dalam relasinya ada jenis integritas referensial yang sudah kita ketahui. Demikian pembelajaran materi ya atau konseptual tentang RDBMS Relational Database Management System. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.